Sebagai warga Jakarta, saya bangga atas kedatangan Bu Risma dan melakukan belusukan sebagai upaya mencari ide-ide atau solusi permasalahan sosial yang sudah berlangsung lama di ibu kota ini. Di zaman Ahok sudah mulai ada gerakan-gerakan ke arah itu. Tapi sayangnya Ahok sudah tidak jadi gubernur. Kebijakan pun berubah. Ada banyak warga yang dijanjikan bisa dengan mudah mendirikan usaha pun hanya sebuah janji-janji kampanye. Ada banyak warga yang berharap bisa menikmati hunian yang benar-benar DP-nya 0 rupiah, sehingga tidak terbebani dengan kredit rumah atau ngontrak, sehingga duit penghasilan bisa digunakan yang lebih memajukan lagi. Tapi semua itu cuma janji-janji manis saja. Semua janji-janji Anies dan Sandiaga menguap begitu saja. Mereka seolah-olah cuci tangan dan pura-pura lupa apa yang pernah mereka janjikan kepada warga. Bahkan sudah ada yang digusur dan sudah dilupakan, padahal dulu pendukungnya. Anies hanya memikirkan bagaimana bisa menanjak ke kekuasaan yang lebih tinggi lagi, sehingga hal ini yang menguras pikirannya untuk membenahi ibu kota. Karena pikirannya yang fokus soal kekuasaan, maka urusan sosial ekonomi warga terabaikan. Selama Anies menjabat Gubernur Jakarta, perbaikan apa yang dilakukan? Sebagian besar warga melihat Anies hanya bekerja dengan mulutnya saja atau bermain retorika. Segala upaya pencitraan yang dibangunnya untuk menuju 2024 pun terlihat kasar sebagai settingan dan sandiwara. Lantaran ayat dan mayat dijajakan di Pilkada DKI 2017 lalu, akhirnya warga mendapatkan orang yang tidak bisa kerja. Kasus ketidakadilan pun nyata diperlihatkan saat kedatangan Rizik dari pelariannya. Kerumunan yang dibiarkan bagi para pengikut Rizik, namun bagi warga lain ditindak begitu tegas sampai-sampai ada warung dan restoran yang ditutup segala. Penderitaan warga Jakarta semakin menjadi-jadi selama masa pandemi ini. Bantuan sosial saja tidak beres pembagiannya. Ada rumah gedong mendapatkan sembako, sementara warga yang benar-benar tercekik sangat krisis justru tidak mendapatkan bantuan sosial itu. Kalaupun dapat ternyata sudah terlihat aneh, seperti ada dugaan keras bantuan itu sudah disunat. Nah, karena itulah Menteri Sosial yang dulu pun sudah terjebak. Dan sangat tepat sekali Pak Jokowi langsung mengganti Menteri Sosial dan diisi oleh Bu Risma. Karakter pekerja dan mau berbuat demi menyelesaikan masalah sosial masyarakat sangat tepat dijabat oleh Bu Risma sebagai Menteri Sosial. Mental-mental koruptor tak cocok dengan jabatan ini, meski di kementerian ini terbilang basah. Dan karena itulah dibutuhkan seorang menteri yang menggebrak dan berjiwa sosial tinggi. Bu Risma memang tepat, pilihan Jokowi ini seperti sudah mewakili rakyat. Semoga Bu Risma menjalankannya dengan sangat cemerlang dan kita berdoa saja semoga Bu Risma terus diberi kesehatan yang prima dan jiwa yang makin kuat. Karena tugas Bu Risma ini tidaklah mudah dan pastinya sangat berat. Apalagi ada yang sudah kebakaran jenggot. Meski orang itu tidak berjenggot, tapi pernah jualan agama kan? Para pengamat politik pun punya penafsiran sendiri tentang belusukan Bu Risma. Bagi warga Jakarta, hanya berharap Jakarta maju dan tertib serta masalah-masalah sosial teratasi dengan amat sangat baik. Karena berharap sama Anies dan wakilnya sama saja mengharapkan Gisel keluar dari adegan video yang sudah viral. Jika Bu Risma mampu dan sudah menemukan sumber masalah sosial seperti gembel dan lingkungan kumuh, maka ini dianggap pukulan berat bagi Anies dan sekutunya. Apakah Anies dan timnya akan tinggal diam melihat gerak cepat Bu Risma? Ahmad Riza Patria, sang Wagub DKI Jakarta saja sudah angkat bicara. Menurut Riza, Mensos belusukan memang baik, penting melihat langsung. Kami hormati. Silakan Mensos punya cara dan metode mengatasi kemiskinan di Indonesia, kata kader Gerindra ini kepada wartawan pada Senin 4 Januari 2021. Pernyataannya ini bisa dinilai sendiri bagaimana. Kemudian setelah berkata begitu, Riza pun membela jajarannya bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sudah sampai sejauh mana sih? Dan sudah seikhlas apa sih upaya yang telah dilakukan Pemprov di bawah komando Anies dan Riza? Sudah hampir habis masa jabatannya, tapi justru makin semrawut nih Jakarta. Kan parah. Riza pun mengatakan Pemprov tak pernah melarang warga untuk datang dan menetap di Jakarta dalam rangka urusan pekerjaan. Tapi kemudian kalau datang ke Jakarta tidak ada pekerjaan, kami minta lebih baik di kampung masing-masing. Jangan ujuk-ujuk ke Jakarta tapi tidak jelas urusannya. Bagaimana Riza dan Anies tahu kondisi di lapangan kalau tak mengenal apa yang telah terjadi sesungguhnya di lapangan? Sejatinya seorang gubernur dan wakilnya sangat mudah melakukan perubahan atau penertiban tatanan sosial dengan kebijakan-kebijakan yang ikhlas. Tapi akan sulit kalau masih ada hitungan-hitungan politis pribadi dan atau golongan. Jadi hanya dibutuhkan keinginan, mau apa enggak mengubah dan merapikan Jakarta ini. Apakah Anies dan Gerindra mau mengubah Jakarta jadi benar-benar sangat elegan? Wani Biro. Tapi sebenarnya permasalahan tidak bisanya seorang pengusaha Jakarta bekerja itu karena dua hal. Pertama, tidak mau melakukan perubahan yang lebih baik. Dan kedua, memang tidak bisa kerja. Itu kan. Dan sudah terbaca dengan sangat jelas bahwa kinerja Bu Risma menjadi ancaman bagi gak benar. Sementara kedepannya perpolitikan itu sudah tak laku lagi jualan agama.
Masa depan politik itu tetap dibutuhkan kinerja yang kreatif dan gerak cepat mengatasi masalah-masalah sosial. Jakarta ini sudah sangat parah selama masa pemerintahan Anies dan sekutunya. Jadi kinerja yang benar-benar jitu dan tepat sasaran mengatasi masalah sosial dan ekonomi warga adalah tren yang selalu dibutuhkan. Sequel Ahok, silakan cari sosok yang sanggup menyamai visinya perangi korupsi. Ditulis oleh Ruskandi Wirya dari Zua.com. Sanggahan atas usulan Ahok sebagai calon penerus kepemimpinan bangsa dituangkan beberapa pengunggah dalam kolom komentar ketika sequel terdahulu tentang Ahok. Sikap keras menentang segala bentuk penyimpangan, sebagian besar orang hanya ditunjukkan dalam berprestasinya. Namun sangat berbeda yang terjadi pada diri seorang Ahok. Dia selalu menunjukkannya dalam tindakan nyata. Dan hal yang paling tidak biasa dilakukan oleh orang kebanyakan adalah fokus Ahok untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Jika kita tidak setuju dengan gelagat tak baik yang terus berlangsung, maka cara mengejawantahkannya adalah dengan memberikan otoritas bagi sosok yang berkomitmen mengurangi atau bahkan menghilangkannya. Siapapun pasti setuju, Ahok adalah pribadi yang mampu melakukannya sejauh dia mendapatkan otoritas dari rakyat. Mungkin sebagian kita masih ingat, ketika Ahok direndahkan oleh para penentangnya di DPRD, dan dikatakan, "Jing, jawaban Ahok begitu entengnya. Gue memang anjing penjaga harta Pemprov Jakarta, lo mau apa?" Singkatnya, hanya kepercayaan dari rakyatlah yang diperlukan Ahok untuk menggebuk siapapun jika mereka mencederai kepercayaan rakyat. Syarat apa lagi yang lebih penting dari kepercayaan seperti itu? Tugas para pendukungnya sekarang barangkali sudah pernah dipraktekkan ketika para relawan Ahok menginisiasi dukungan calon independen jelang Pilgub tahun 2017 lalu. Harus kita akui, sadar maupun tidak, seorang yang berlatar belakang militer pun tak menjadi jaminan dia akan seberani orang yang satu ini. Lihat saja para petinggi yang berlatar belakang militer, dan integritas mereka tak diragukan lagi. Namun ketika berhadapan dengan para pencoleng aset negara, mereka selalu dihadapkan pada urusan nyali dan intimidasi. Barangkali hanya dua pribadi yang memiliki keberanian yang sama ketika berhadapan dengan para penjahat kerah putih. Selain Jokowi, tentu saja ya Ahok yang selalu membackup di belakang. Maka kita akan menyesal jika setelah presiden tak lagi bisa dipilih pada periode 2024-2029, kita akan kehilangan sosok yang berkarakter sama, kecuali jika menggadang-gadang orang paling potensial sebagai substitusi. Inilah alasan paling telak yang harus kita lemparkan kepada para petinggi partai, agar mereka berani berbicara banyak. Sayangnya para politisi beken saat ini hanya berani berbicara di tataran formal, namun sering tak menyentuh hal praktis di depan khalayak. Mereka kerap berbicara konsep tentang bagaimana memerangi korupsi. Namun ketika di depan matanya ada kerabat atau kawan separtainya terlibat tindak pidana, mereka tak berani bertindak sesuai nuraninya. Kita hanya menjumpai dua sosok, minimal hingga saat ini, yang mampu menunjukkan bahwa salah sebagai salah dan sebaliknya, benar sebagai benar. Satu di antara dua itu telah berhasil menunjukkannya sebagai penguasa yang bersih, sementara yang satunya lagi masih berdiri sebagai potensi besar. Maka kita harus memberinya medan yang luas, sehingga dia pun mampu menunjukkan potensi besarnya, sama halnya dengan pendahulunya saat ini. Barangkali akan banyak yang mencari alasan bahwa saat ini bukan saat yang tepat mendorong Ahok sebagai calon pemimpin masa depan. Masalahnya, kapan waktu yang paling tepat untuk dirinya? Salah-salah kita terlanjur ketinggalan waktu, karena bisa saja nanti, ketika slot untuk orang-orang bersih berkiprah telah digerus zaman. Saat ketika negara ini telah sampai diperbudak kembali oleh para penyamun, sebagaimana 3 dekade dahulu dialami dengan segala kisah sedihnya. Kalau pada kesempatan 2024 nanti kita ketinggalan momentum, bukan hal yang mudah mengembalikannya ke rel yang benar. Ingat juga, sistem yang sudah baik dan benar itu belum menjadi jaminan akan berjalan sesuai pakemnya, kecuali semua alat simfoni dijalankan oleh pemain handal dan dipimpin oleh konduktor yang terbaik. Tentu saja, untuk memiliki keyakinan bahwa seseorang adalah yang paling tepat menjadi konduktor dalam pemberantasan korupsi, kita perlu menelusuri rekam jejaknya secara cermat. Silakan saja masing-masing komponen bangsa memelototi calon potensialnya sendiri. Namun kita pun harus membuka mata dan telinga. Pilihan kita tak banyak, dan pilihan itu mengerucut kepada satu orang yang sama, yakni dia yang pernah duduk bersama dengan Jokowi sebagai pasangan pemimpin. Inilah alasan kita mengajukan calon penerus Jokowi pada diri Ahok, dan bukan pada orang yang berbeda. Kita yakin bahwa visi yang telah berhasil dijalankan oleh Jokowi selama ini akan dengan sempurna dipraktekkan juga oleh Ahok.